Untuk kesempatan pertama adalah dari PT Piridam Pharma Tbk yang secara simbolis baru berganti logo sebagai salah satu bentuk transformasinya di tahun. Apa saja terobosan-terobosan yang telah dan sedang dilakukan dalam usahanya melakukan transformasi tersebut, terutama dalam menjawab tantangan di masa pandemi ini. Berikut kita akan berbincang dengan Direktur PT Piridam Pharma Tbk. Lebih tentang tokoh kita yang satu ini, beliau adalah peraih gelar Bachelor of Science in Business Administration dari The Theo State University Fisher College of Business. Dan beliau telah lebih dari 13 tahun bekerja di industri keuangan, memulai karirnya di program pengembangan analisis keuangan di JP Morgan dan juga Korean National Pension System. Dan sejak 14 Agustus 2020 hingga sekarang sebagai Direktur PT Piridam Pharma Tbk. Langsung saja kita sambut Bapak Yenvrino Gunadi. Selamat siang Bapak Yenvrino. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Yenvrino, langsung saja kami persilakan Bapak untuk sharing kepada kita tentang usaha-usaha transformasi yang telah dilakukan. Kami persilakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertama terima kasih ke tim SWA yang sudah diberikan kesempatan kan siang hari ini untuk sharing sedikit mengenai transformasi yang kita lakukan di Piridam selama pandemi. Nah, mungkin izinkan saya juga perkenalkan Piridam Pharma yang bagi yang belum kenal. Memang Piridam Pharma adalah salah satu perusahaan farma di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1976. Jadi kita juga salah satu perusahaan terbuka yang juga sudah melantai di IDX ya atau Bursa Efek Jakarta. Memang selama masa pandemi ini semua industri memang mengalami tantangan tersendiri, termasuk kita juga di industri farma. Nah, terutama adaptasi bukan hanya dari cara kerja ya, yang harus kebanyakan dari kita harus WFH, tapi juga cara komunikasi kita. Juga termasuk dengan sistem-sistem infrastruktur yang harus kita ubah selama masa pandemi ini. Nah, terutama di farmasi ini kita juga menyadari kita kan termasuk salah satu sektor esensial. Jadi juga harus kita tetap beroperasi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi ini saya sudah prepare beberapa slide ya. Nanti kita akan go through slide ini. Mungkin kita next saja. Nah, selama sebelum transformasi, memang kita ada beberapa masalah yang kita hadapin sebagai perusahaan yang udah berumur 44 tahun ini. Nah, salah satunya ya dikarenakan oleh pandemi ya, PSBB, kita mulai mengalami penurunan penjualan hingga 70%. Nah, masalah kedua, kita juga setiap pekerjaan atau pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama. Karena perusahaan yang berumur 44 tahun ini, ya strukturnya pertama struktur kurang efisien. Dan termasuk ketiga adalah sistem IT maupun proses yang masih sangat manual. Jadi menyebabkan penyelesaian pekerjaan yang cukup bisa terhambat. Dan termasuk dengan data-data yang masih kebanyakan paper based. Dari segi manajemen mendapatkan laporan yang bukan real time. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung, kita menyadari kita untuk survive dan juga untuk berkembang ya selama masa pandemi ini, banyak sekali transformasi yang harus kita lakukan. Nah, pertama image, ya kita melakukan pergantian image dari segi rebranding supaya produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat yang selama ini mungkin tidak memerlukan transformasi tersebut karena lagi nggak pandemi gitu ya. Jadi itu salah satu transformasi pertama yang kita lakukan untuk mencerminkan misi dan visi baru dari manajemen ke depannya. Nah, kedua transformasi yang kita lakukan yang cukup signifikan adalah mengubah cara kerja karyawan. Pertama adalah kita melakukan pengubahan dari segi kantor,
dari sistem tertutup lebih ke open space. Walaupun sekarang kita kebanyakan WFH ya, cuman menurut manajemen kita memerlukan komunikasi yang lebih lagi selama masa pandemi ini. Jadi yang selama sebelumnya hanya komunikasi melalui WhatsApp, telepon, kita mengubah mengupgrade fasilitas maupun sistem komunikasi di perusahaan maupun di pabrik kita. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, struktur kita selama masa pandemi salah satu yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Jadi dengan struktur organisasi yang kurang efisien, menurut kita akan menghambat decision making maupun perubahan-perubahan yang harus dilakukan secepat pada saat itu juga. Jadi kita mengubah sistem struktur kita lebih ke agile supaya komunikasi tetap dari bawah ke atas tetap ada walaupun kita kebanyakan WFH. Nah, next kita juga yang selama ini menerima laporan secara manual ya, paper based. Kita juga mengupgrade sistem-sistem IT kita dengan penambahan reporting dashboard secara real time. Jadi kita bisa memonitor informasi sales secara real time sehingga manajemen dapat membuat keputusan ataupun inovasi lebih cepat. Nah, ini sangat penting karena mengingat pandemi yang membutuhkan action yang lebih cepat dan tepat. Nah, ini summary. I think kalau memang ngomongin transformasi, kita selama setahun itu mengubah banyak sekali transformasi di bidang pharma ini. Nah, kita summarize di satu halaman ini, termasuk dengan sistem komunikasi, image kita, dan juga software ataupun mengupgrade sistem IT kita selama setahun ini. Nah, hasilnya, mungkin next-nya, sebelum ke hasil, nah, perubahan transformasi ini paling penting adalah human capital. Nah, gimana mengubah mindset, cara pikir, dan semua karyawan, kita kurang lebih ada 9. Gimana mengubah mindset di situasi pandemi, pokoknya harus bekerja lebih profesional, gimana cara berpikir lebih inovasi dan tetap terjalin, dan juga terakhir kerja lebih agile. Nah, ini 4 prinsip yang kita terapin sejak transformasi di awal tahun lalu, yang kita namain the pillars ya, ataupun pilar-pilar bidang pharma. Nah, ini yang kita tanamin di perusahaan kita, karena untuk mengubah perusahaan dari segi transformasi harus dimulai dari karyawan kita sendiri maupun dari cara berpikir karyawan kita. Selama pandemi yang sebelumnya sudah mengalami 70% penurunan, 3 matriks yang kita akan share hari ini. Pertama, sebagai perusahaan terbuka, kita mengalami kenaikan 500% dari segi harga saham. Dari segi laba, kita juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 12 bulan terakhir, 137% dibandingin periode sebelumnya. Dan juga dari segi karyawan, bukan hanya mengalami penurunan, tapi melainkan kebalikannya. Kita mengalami penambahan jumlah karyawan 13% selama dari sebelum dan sesudah transformasi. Nah, ini yang hasil yang menurut kita tidak akan tercapai kalau kita tidak melakukan transformasi yang selama 12 bulan terakhir. Nah, mungkin sekian dari Bidang Pharma.
transformasi maupun hasil-hasil yang kita sudah capai selama 12 bulan terakhir. Terima kasih.